Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abi Lemaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan seleksi administrasi guru P3K di tahun 2021. Jadi untuk teman-teman guru honorer, ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, tentunya itu adalah merupakan salah satu kabar gembira yang teman-teman dapatkan setelah penantian panjang, ketidakpastian yang berkaitan dengan seleksi administrasi. Dan insya Allah apabila teman-teman sabar menantikan seleksi administrasi, itu hasilnya akan jauh lebih baik teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa untuk pengumuman seleksi administrasi sendiri itu sebenarnya seharusnya sudah diumumkan teman-teman ya. Seharusnya sudah diumumkan pada tanggal 2 sampai 3 Agustus, karena untuk tanggal 4 Agustus itu masuk dalam masa sanggah. Namun apa yang kami sampaikan di hari kemarin itu ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada. Itu bukan karena kami menyebarkan informasi yang salah, tapi memang mungkin dari pihak Kemendikbudristek ataupun Panselnas itu sepertinya ada sesuatu hal yang menyebabkan mereka tidak melakukan pengumuman, padahal mereka sudah mengatakan bahwa tanggal 23 Agustus adalah pengumuman seleksi administrasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut saja di video terbaru kali ini. Admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, yaitu 5 hal yang harus disiapkan guru honorer setelah lulus seleksi administrasi P3K. Jadi teman-teman sebaiknya persiapkan dari sekarang agar nantinya teman-teman lolos jadi ASN. Dan ini merupakan tag dari selangkah lagi update status jadi ASN. Seperti itu ya. Jadi yang pertama itu teman-teman ya, teman-teman yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil pengumuman seleksi administrasi dan teman-teman dianggap lolos, itu teman-teman itu langsung lakukan download kartu peserta ujian. Jadi teman-teman langsung melakukan proses download kartu peserta ujian. Nah, di mana kita mendownload kartu peserta ujian? Kita mendownloadnya di halaman akun SSCASN, tepatnya di paling bawah di menu resume, tempat kita melihat pengumuman seleksi administrasi. Jadi teman-teman login saja di SSCASN, kemudian teman-teman menuju ke halaman resume, scroll paling bawah. Apabila sudah muncul tombol download kartu peserta ujian, teman-teman bisa langsung mendownloadnya dengan catatan masa sanggah sudah selesai. Jadi untuk mendownload kartu peserta ujian itu dilakukan setelah masa sanggah selesai atau setelah pengumuman hasil masa sanggah selesai. Jadi itu adalah aturan main untuk download kartu peserta ujian. Dan yang berhak mendownload kartu peserta ujian adalah teman-teman guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dan kartu peserta ujian ini adalah kartu yang akan teman-teman bawa di seleksi ujian kompetensi nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang untuk yang kedua yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang itu adalah ini. Nah, setelah teman-teman mendownload kartu peserta ujian itu, teman-teman sebaiknya langsung melakukan print out ya. Jadi teman-teman langsung print out kartu peserta ujian teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kertas A4 atau F4 untuk melakukan print out kartu peserta ujian, karena nantinya kartu peserta ujian itu akan dibawa ke tempat tes ujian kompetensi. Selain itu, selain menyiapkan kartu peserta ujian, teman-teman siapkan memang kartu tanda penduduk teman-teman. KTP yang teman-teman siapkan itu adalah KTP yang teman-teman pakai pada saat pendaftaran guru SSCASN ya. Jadi sekali lagi saya katakan, KTP yang teman-teman bawa adalah KTP yang terdaftar di SSCASN atau yang telah digunakan pada saat proses registrasi dan pembuatan akun SSCASN. Seperti itu ya. Jadi siapkan memang dari sekarang KTP-nya, jangan sampai hilang, atau apabila ada yang bermasalah KTP-nya, perbaiki memang dari sekarang di Dukcapil atau di Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang akan dibawa pada saat tes ujian kompetensi nantinya itu kemungkinan besar ada dua, kecuali ada tambahan. Yang pertama itu adalah print out kartu peserta ujian, dan yang kedua adalah kartu tanda penduduk yang terdaftar di database SSCASN atau yang digunakan saat proses pendaftaran guru P3K. Seperti itu teman-teman ya.
Oke, kita lanjut lagi ke hal yang ketiga yang harus disiapkan setelah lulus seleksi administrasi, yaitu persiapkan pakaian untuk ikut tes kompetensi. Nah, ini selalu dianggap remeh, tapi terkadang membuat para peserta SSC-ASN itu kelabakan. Jadi teman-teman guru honorer yang lulus seleksi administrasi itu sebaiknya menyiapkan dari sekarang pakaian terbaik teman-teman untuk ikut ujian tes kompetensi. Jadi biasanya yang digunakan itu adalah pakaian hitam putih. Sekali lagi, yang biasanya digunakan itu adalah pakaian hitam putih. Jadi siapkan memang baju putih dan celana hitam untuk laki-laki, dan perempuan itu menyesuaikan seperti itu teman-teman ya. Kalaupun nantinya itu bebas rapi, itu teman-teman siapkan pakaian yang sopan, yang nantinya yang nantinya itu bisa nyaman digunakan pada saat ujian kompetensi teman-teman ya, seperti itu. Jadi persiapkan pakaian terbaik teman-teman untuk ikut tes ujian kompetensi. Oke, kita lanjut lagi ke hal keempat ya. Hal yang keempat adalah ini. Yang penting sekali adalah menjelang tes ujian kompetensi, teman-teman itu mesti menjaga pola makan dan pola tidur teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman kepikiran tentang pendaftaran guru P3K, ujung-ujungnya teman-teman sakit. Jadi teman-teman rileks. Jadi yang dibutuhkan itu adalah rileks dengan fokus ya. Jadi teman-teman rileks, santai, jaga pola makan dan jaga pola tidur. Maksudnya jaga pola makan adalah ketika teman-teman ini menjelang tes kompetensi itu harus memiliki fisik jasmani yang kuat ya, serta rohani yang sehat. Jadi tentunya untuk memiliki jasmani yang kuat itu teman-teman harus memiliki pola makan yang baik dan pola tidur yang baik. Nah, ketika teman-teman tidak menjaga pola makan dan pola tidur, itu bisa terserang penyakit yang nantinya teman-teman itu tidak fokus mengikuti seleksi guru P3K, khususnya ujian kompetensi yang merupakan ujian yang sangat menentukan seperti itu. Kemudian tambahan lagi, selain menjaga pola makan dan pola tidur, teman-teman guru honorer itu wajib untuk memantau terus info yang ada di SSC-ASN. Kalau perlu setiap hari teman-teman pantau terus perkembangan informasi yang ada di SSC-ASN dan tentunya di portal kebanggaan Kemendikbudristek, yaitu guru.pppk.kemendikbud.go.id. Jadi untuk teman-teman guru honorer, terkhusus teman-teman guru honorer swasta dan negeri yang terdata di Dapodik, itu ada portal khususnya, itu guru.pppk.kemendikbud.go.id. Seperti itu. Jadi terus pantau dua website ini. Yang pertama SSC-ASN dan yang kedua adalah portal Kemendikbud. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir itu adalah ini teman-teman ya. Yang terakhir itu adalah perbanyak latihan soal dan pembahasan. Tentunya ini kita sudah sering ketahui atau sering kita lakukan, bahwa untuk meningkatkan kemampuan mengerjakan soal nantinya itu tidak lain dan tidak bukan adalah teman-teman harus memperbanyak latihan soal dan pembahasan. Tentunya ketika teman-teman memperbanyak latihan soal itu bukan langsung soal yang dibahas, tetapi teman-teman harus mengetahui kompetensi dasar atau indikator dari setiap kompetensi yang akan teman-teman pelajari, dan akan kami bantu melalui channel ini. Kami akan membahas soal-soal nantinya ketika teman-teman sudah lulus seleksi administrasi. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian tambahan lagi, teman-teman bisa mencoba mengunjungi Ayo Guru Belajar ya, Ayo Guru Belajar yang terkoneksi dengan SIM PKB, karena menurut informasi itu dibuka lagi oleh Kemendikbudristek untuk persiapan teman-teman mengikuti seleksi ujian kompetensi. Seperti itu teman-teman ya. Meskipun saat ini yang terbuka itu adalah untuk sekolah kejuruan, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya akan dibuka untuk jurusan-jurusan yang lain, contohnya PGSD dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman pantau terus ketiga website itu. Yang pertama itu adalah SSC-ASN, kemudian kedua guru.ppk.kemendikbud.go.id, dan yang ketiga Ayo Guru Belajar. Jadi tetap dipantau itu. Sekaligus teman-teman pantau channel ini karena kami akan selalu membagikan informasi-informasi terkait soal dan pembahasannya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi yang sempat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.